10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, senang banget kita bisa ketemu lagi di acara Be With You yang menunjukkan bahwa Tuhan masih ada bersama engkau dan saya. Dan jangan lupa kita tetap ada sebagai sebuah komunitas yang saling memperlengkapi satu sama lain. Teman-teman jangan lupa di minggu kedua bulan Juli jam 3 sore kita ada sebuah pertemuan yang namanya Campus 101 dan kali ini kita akan membahas manajemen gitu ya. Berbicara tentang manajemen, finance dan segala macamnya bisnis, teman-teman mari persiapkan diri kita untuk jangan asal pilih, tetapi mari kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan komunitas yang mendukung gitu ya. Jangan asal pilih, tapi mari kita masuk karena kita tahu dan ini memang sesuai dengan apa minat teman-teman dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang pastinya. Yuk teman-teman, di tengah-tengah kita harus terus memperkuat imun kita. Mari kita memperkuat iman kita dengan terus membawa hati kita, jiwa kita untuk terus mendapat kesegaran dari Tuhan sendiri. Yuk kita berdoa. Halo teman-teman, bersyukur kita bisa berjumpa lagi di Be With You hari ini. Kita semua pasti pernah merasa bahagia atas keberhasilan kita, bukan? Ketika target kita tercapai dan bahkan hasilnya melebihi apa yang kita kira. Merasa bangga atas diri sendiri itu sebenarnya boleh-boleh aja,
Tapi seringkali kita lupa bahwa keberhasilan kita bukan dari usaha kita aja, melainkan adalah berkat Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Semua usaha dan rencana kita hanya akan sia-sia jika Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya. Teman-teman, dengan menyadari segala kekurangan diri kita, aku mau ajak kita semua untuk mengangkat pujian Grace Alone sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan yang telah menerima dan memperhatikan diri kita yang lemah ini.
Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini hati kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan, dan hidup kami siap untuk diajar oleh kebenaran Tuhan. Biarlah hati kami selalu menjadi tanah yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam rangkaian khotbah di bukit gitu ya. Secara khusus berbicara tentang ucapan bahagia yang terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12. Teman-teman, ini adalah sebuah ucapan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Teman-teman, gue bacain dari ayat yang ketiga secara khusus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, teman-teman, ketika kita saat ini hidup di tengah-tengah dunia yang serba makin cepat, teman-teman, maka kita sangat tahu bahwa ada begitu banyak yang namanya motivator-motivator di dalam dunia ini yang untuk mendorong, untuk menguatkan gitu ya, diri kita sehingga kita menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Misalnya mungkin kita yang biasanya lambat menjadi lebih cepat, biasanya yang tidak peduli lebih cukup, atau menjadi bukan lebih cuek ya, tapi menjadi lebih memperhatikan sesama dan sebagainya. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara khotbah di bukit, jelas ini bukan khotbah untuk mengimbos emosi kita atau ego kita gitu, tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang sebaliknya justru gitu ya. Ucapan berbahagia yang pertama adalah berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Menarik ya teman-teman ya, ketika setiap orang mau menjadi kaya, dan jelas saja orang Yahudi, kitab Matius ini adalah kitab yang ditulis khusus untuk orang Yahudi gitu ya. Ketika ini diajarkan, maka ucapan berbahagia yang pertama kali diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan gitu ya. Di hadapan Allah, karena mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Ada sebuah kontras, ada sebuah perbandingan yang terbalik ketika berbicara miskin dengan kerajaan sorga gitu ya. Bayangin teman-teman, ada orang yang miskin tapi punya kerajaan gitu ya. Tetapi menariknya justru ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa sih maksudnya miskin di hadapan Allah? Teman-teman, orang yang kalau mau dibilang miskin adalah orang yang bergantung, yang dimana semua kebutuhannya itu bergantung pada orang yang ada di sekitarnya. Miskin secara jasmani, benar? Nah, ketika berbicara miskin rohani, maka ini berbicara bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan, tetapi berbicara dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita bukan tergantung pada apa yang kita miliki, hidup kita bukan tergantung pada apa yang ada di sekitar kita, hidup kita bukan tergantung pada orang-orang tertentu, tetapi hidup kita bergantung pada di hadapan Allah, yaitu bergantung pada Allah sendiri. Teman-teman, ini satu hal yang harus selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Berbahagialah, kalau mau dibilang diberkatilah. Ada sebuah berkat untuk diri kita ketika kita merasakan ketidaklayakan hidup kita, merasakan hidup kita sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Allah. Hidup kita bukanlah karena aku ini hebat, tetapi karena Tuhanlah yang hebat. Hidup aku ini bisa berhasil bukan karena kepintaranku, tapi karena hikmat yang daripada Tuhan. Hidup aku bisa sampai sejauh ini, itu bukan karena kehebatan keluargaku, tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita yang terus menggandeng dan memimpin hidup kita. Sama seperti seorang domba yang membutuhkan gembala untuk memimpin hidupnya, maka demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup kita dipegang oleh Tuhan. Teman-teman, ini nggak mudah. Kenapa? Karena dunia sekarang adalah dunia yang mengajarkan bahwa engkau semakin mandiri, engkau tidak tergantung orang lain, maka engkau semakin berhasil. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan, engkau akan berhasil ketika engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukan hanya mengandalkan kemampuan diri, tetapi mengandalkan Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi engkau dan saya. Dan orang-orang seperti ini dikatakan dia yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa? Dia sadar, dia hidup karena kemurahan Tuhan. Dia sadar, dia hidup karena anugerah Tuhan. Sehingga dia tahu, kalau saya boleh masuk ke dalam kerajaan sorga, maka ini semua bukan karena kehebatan saya, bukan karena jasa saya, tetapi karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang tercurah
di atas kayu salib. Yuk teman-teman, mari kita kembali menyadari hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Ataukah kita mengandalkan otak, kekuatan, dan juga kehebatan kita? Apakah hidup kita bergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa? Ataukah kita bergantung pada orang-orang di sekitar kita yang punya kuasa? Beda ya teman-teman, menggantungkan diri kita pada Tuhan yang Maha Kuasa, atau menggantungkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita yang punya kuasa. Kenapa? Karena kuasa dari orang-orang tertentu pasti akan ada jangka waktunya. Tetapi yang Maha Kuasa tidak akan pernah kenal jangka waktu. Kuasanya tidak terbatas oleh apapun. Yuk teman-teman, refleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi pribadi yang miskin, membutuhkan Tuhan terus-menerus di hadapan Dia? Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa kalau kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada, maka kami ada karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku, Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku, Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku.
genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku.